Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersua kembali dalam agenda rutin kita di program ngaji virtual yang mudah-mudahan Allah memberikan karunia ini merupakan pintu kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan di akhirat untuk kita dan tentunya orang-orang yang kita cintai. Sebelumnya kita doakan terlebih dahulu guru kita Buya Yahya beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan tak lupa juga guru kita, narasumber tetap kita Ustadz Muhammad Rosyad, yang alhamdulillah malam hari ini juga masih senantiasa bersama kita di program ngaji virtual ini dengan pembahasan fikih ya. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan lanjut kembali dalam ngaji virtual kita, yang mana pertemuan sebelumnya kalau tidak salah kita membahas tentang sholat ya. Adapun malam hari ini nanti insya Allah kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau ya. Baik sahabat semuanya, siapkan hati, pikiran, catatan, dan tentunya malam hari ini pertanyaan sangat banyak ya. Pertanyaan sangat banyak. Sepertinya mungkin tidak akan ada kesempatan untuk sahabat-sahabat bertanya secara langsung, tapi memang kita sudah angkat pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semuanya yang tadi sudah dikirimkan melalui grup WhatsApp. Insya Allah itu cukup ya. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Pertanyaan yang sudah kami siapkan, mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Baik, langsung saja kita akan persilakan guru kita Ustadz Muhammad Rosyad untuk menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Ustaz Muhammad Rosyad dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Buya beserta keluarga, yang kami muliakan para pejuang semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua terus istiqomah dalam pertemuan kemuliaan. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbicara masalah sholat. Kalau kemarin saya berbicara masalah udhurnya sholat, maka pada kesempatan malam hari ini kami akan sedikit berbicara masalah syarat sahnya sholat. Sebelumnya sudah dibicarakan juga bahwasanya di fikih praktis yang dihadirkan oleh Buya itu syarat sholat itu ada 2. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua adalah syarat sahnya sholat. Jadi syarat sholat itu ada 2. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sahnya sholat. Syarat haid dan nifas ini juga sudah dibahas. Haid, nifas, pembahasan sudah selesai. Nah, saat ini kita akan bahas tentang syarat sahnya sholat. Jadi kalau syarat itu keberadaannya itu bukan di dalam sholat, tapi keberadaannya itu di luar sholat. Kalau syarat ini tidak akan menjadikan sholatnya itu dianggap tidak sah. Saya ulangi ya. Jadi syarat sah sholat itu satu bentuk pekerjaan yang wajib dihadirkan sebelum sholat. Kalau tidak dihadirkan, tidak dilaksanakan, maka akan menjadi sah. Syarat sah sholat yang harus dipenuhi
ini ada 8. Yang pertama adalah Islam. Jadi syarat sahnya sholat yang pertama adalah Islam. Loh, Islam itu ada mukallaf, Ustadz. Nah, mukallaf itu bukan terakhir itu bukan syarat, mukallaf itu bukan syarat terakhir itu bukan Islam, tapi sehatnya pendengaran atau penglihatan. Atau nanti kalau nggak ketukar nomornya itu sampainya seruan dakwah Islamiyah. Jadi syarat adalah Islam. Jadi orang yang belum masuk agama Islam, semua ibadahnya dianggap tidak sah secara syar'i. Artinya apa? Semua yang dilakukan itu sia-sia belaka, termasuk ibadah. Keimanan itulah yang menjadikan suatu amal itu berharga. Jadi kapan seorang beragama Islam, maka dia itu kalau dia beramal menjadikan amalnya itu berharga. Nah, seseorang itu dikatakan Islam itu ada 2. Yang pertama Islam karena keturunan orang Islam. Ayahnya Islam, ibunya Islam. Maka secara otomatis anaknya dihukumi sebagai muslim walaupun tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kapan seorang dianggap orang Islam ada 2 cara. Yang pertama keturunan, yang kedua adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat ini wajibnya itu bagi 2 orang. Yang pertama orang kafir asli, keturunan orang kafir yang ingin masuk agama Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah orang murtad yang ingin kembali kepada agama Islam. Jadi kapan ada orang murtad? Murtad karena nyembah berhala dan seterusnya, maka caranya adalah dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama. Jadi syarat sah salat yang pertama adalah Islam. Yang kedua syarat sah masa seseorang menjelang dewasa yang sudah nampak bisa memahami antara larangan dan perintah. Tapi belum diminum sendiri dan seterusnya. Termasuk mohon maaf buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, dia bisa sendiri bersucinya dari buang hajat kecil ataupun buang hajat besar. Jadi 7 tahun Hijriah, kemudian nanti semua orang tuanya wajib ngajari sholat, termasuk kewajiban yang lainnya. Jadi kewajiban yang lain diajari, puasa, pakai kerudung, nutup aurat, jauhi yang haram, diajarin. Kalau orang tuanya tidak mengajari sholat, maka yang dosa adalah orang tuanya. Termasuk kalau ada orang sudah tamyiz, maka persilahkan dia untuk menjadi imam. Beri kesempatan, besarkan hatinya untuk menjadi imam. Biar nanti dia di masa dewasa sudah terbiasa. Karena syarat sahnya sholat yang kedua adalah tamyiz. Kemudian yang ketiga adalah syarat sahnya sholat yang ketiga adalah masuknya waktu sholat. Seseorang akan dianggap sah sholatnya jika saat melakukan sholat itu telah masuk waktu sholat. Maka tidak sah kalau sholat dilakukan sebelum waktunya sholat tiba. Jadi harus dipikirkan sholatnya udah masuk apa belum.
Kan sholat wajib itu ada dua, ada 5. Yang pertama zuhur, yang kedua asar, maghrib, isya, sama subuh. Jadi sholat yang wajib itu ada 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui, mohon maaf, yang keempat adalah cara sah sholat itu adalah mengetahui masuk waktu sholat sudah masuk. Jadi harus tahu bahwa dalam hal ini untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dalam urusan ibadah nih sholat. Jadi seorang itu dianggap sah ibadah sholatnya yaitu mengetahui maksud waktu sholat itu yang pertama dengan yakin. Jadi harus menghadirkan 2 hal. Yang pertama yakin atau menduga kuat bahwasanya waktu sholat sudah masuk. Yakin. Atau dugaan kuat adanya azan. Meskipun adanya azan itu bisa aja tidak menjadi 100%. Kayak di Al-Bajjah sendiri kan ada adzan sebelum subuh. Itu bukan waktu sholat subuh, tapi itu waktu sholat bangun malam, waktu sholat qiyamul lail. Itu kan ada di Al-Bajjah. Bisa aja orang menduga, tapi bukan. Yang kedua adalah hakikatul amri, yaitu kenyataan waktu sholat sudah masuk. Jadi kenyataan bahwasanya waktu sholat itu sudah masuk. Makanya kalau ada seseorang, misalkan gini, jika ada seorang melakukan sholat, misalkan pukul 1 itu nggak menduga waktu sholat sudah masuk apa belum. Maka sholat yang dilakukan itu nggak sah. Ditanya, kamu sholat apa? Sholat duhur. Emang udah masuk? Bangun tidur tuh. Nggak tahu. Yang penting saya sholat. Berarti nggak sah. Atau dia sudah menduga. Dia itu sudah menduga. Dia jam 1. Dia tuh langsung sholat. Jam 1 siang. Jam 1. Langsung dia wudhu, langsung dia sholat, bangun tidur. Setelah selesai sholat, tiba-tiba baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamnya itu dimainin sama adiknya. Oh, berarti sudah menduga tapi kenyataannya belum, maka sholatnya tetap tidak sah. Jadi 2 hal ini harus diperhatikan. Jadi harus dzannul mukallaf, yang kedua adalah hakikatul amri, seperti itu. Jadi cara sah sholat yang keempat adalah mengetahui sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk. Kemudian yang kelima, suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kalau keluar air mani berarti mandi dulu. Kalau buang angin berarti wudhu dulu. Jadi cara menghilangkan hadas besar dengan mandi, cara menghilangkan hadas kecil dengan wudhu. Kemudian yang keenam, syarat sahnya sholat yang keenam adalah suci dari najis di 3 hal. Badan, pakaian, tempat. Yang dimaksud tempat ini adalah yaitu tempat yang menempel dengan jasad. Kita tidak menyentuh najis, maka sholatnya tetap sah, asal gak nempel. Jadi yang namanya tempat itu bukan sajadah, jadi tempat yang menempel dengan jasad. Tapi makruh nanti kalau di depannya ada najis, kemudian dia sholat seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menutup aurat. Kemudian yang ke-8 adalah menghadap ke arah kiblat. Jadi harus menghadap ke arah kiblat. Di situ ada penjelasan masalah aurat. Insya Allah kita akan hadirkan di kesempatan yang akan datang masalah aurat.
Baik, alhamdulillah. Jazakumullah hasanal jaza, Saudara Ustaz, atas pembahasannya tentang syarat syah sholat. Kita langsung masuk ke pertanyaan saja, Ustaz. Sudah banyak pertanyaan yang sudah kami siapkan. Suara saya masih terdengar, Ustaz? Masih jelas ya? Baik. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, admin, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Islam terhadap anak yang orang tuanya sakit benar dirawat, tapi tanpa ada ikhtiar ke rumah sakit. Orang tua itu, Masya Allah ya, orang tua itu rela berkorban demi anaknya. Jual anting, jual tanah demi anak. Maka kita sebagai orang tuanya, belajarlah untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kalau kita menemukan orang tua sakit, maka seorang anak itu harus punya kewajiban bagaimana menjadikan orang tuanya itu sembuh dari penyakitnya dengan berikhtiar. Karena ikhtiar itu diharuskan. Kalau sakit ya ke rumah sakit, berobat. Cuma kalau di saat tidak mampu, yang penting dia sudah berusaha, maka dia gugur dari kewajibannya. Cuma permasalahannya itu kan gara-gara seorang anak tidak sambung dengan orang tuanya, maka begitu mudahnya dia menelantarkan orang tuanya dalam kondisi sakit. Makanya waspada kalau ada anak durhaka dengan orang tua, ketahuilah dosanya bakal diberikan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kullu dunubi, setiap dosa itu yuakhirullah, Allah akhirkan hukumannya ila uququl walidain, kecuali durhaka sama orang tua, fa innahu yu'ajjiluhu, maka Allah dahulukan li sahibihi terhadap pelakunya itu qoblal mamati, sebelum menemukan yang namanya kematian. Semoga kita dijadikan oleh Allah anak yang bisa berbakti dengan orang tua, dan semoga orang tua kita sehat dalam ketaatan dan panjang umur. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran Ustaz untuk jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya foto prawedding, dan apakah jika seorang muslim berfoto prawedding termasuk mensyiarkan agama lain? Prawedding itu kan sesi pemotretan yang dilakukan pasangan sebelum hari pernikahan tiba. Biasanya hasil dari foto prewedding itu akan digunakan dalam undangan dan dipamerkan di tempat berlangsungnya pesta pernikahan. Makanya hukum prewedding itu tidak diperkenankan, hukumnya haram, karena prewedding itu mensyiarkan bukan budayanya orang Islam. Dan memang keberadaan prewedding itu bukan Islam, adanya itu beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Sebelumnya kita nggak pernah kenal namanya prewedding, tapi saat ini prewedding itu sudah menyeluruh atau sudah ada di kaum muslimin dan muslimat, maka kita jangan sampai asal-asalan karena tidak diperkenankan. Meskipun tidak bersentuhan, tapi kan di situ macam-macam. Meskipun halal juga tidak harus dipamerkan seperti itu. Halal juga tidak harus dipamerkan. Iya, dia bersentuhan halal kalau udah nikah. Tapi ujung-ujungnya kan wajahnya seorang perempuan dilihat oleh orang yang bukan mahramnya. Maka itu termasuk mensyiarkan juga. Meskipun sudah halal, tapi dia termasuk mensyiarkan budaya di luar agama Islam. Islam menganjurkan yang namanya pernikahan. Dan pernikahan itu adalah tentunya usahakan dengan kemampuan kita, tidak harus ikut-ikutan. Tapi ini Ustaz yang prewedding itu seorang apa gitu kan. Tapi pun demikian ya patokan kita bukan seorang apa, tapi patokan kita adalah apa yang dikatakan oleh para ulama tentang hukum dari
pelanggaran seperti itu. Apa satu bentuk hukum, apakah halal, apakah haram, kita harus, jika suatu kehalalan kita harus mengikutinya, jika satu bentuk keharaman maka kita harus menghindarinya. Semoga kita jadikan oleh Allah orang yang dimudahkan dalam melakukan ketaatan, dijauhkan dari keharaman. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz, gimana jika seorang musafir yang tinggal 3 hari di tempat tujuannya dan selalu menjamak dan mengqashar sholatnya, tapi ketika dia mau melanjutkan perjalanan, ada suatu halangan sehingga dia harus tinggal di sana selama 2 minggu. Apakah sholat jamak dan qashar yang sebelumnya tadi itu sah, Ustadz? Baik. Kapan nanti di bab sholat jamaah itu kedengaran nggak, Kang? Halo, halo. Iya, kedengeran, Cek, Ustadz. Masih. Kapan dikatakan seorang itu musafir, ini juga perlu dipahami. Jadi tidak semua orang bepergian itu dikatakan seorang musafir. Tapi seorang akan dikatakan musafir jika dia bepergiannya itu tidak lebih dari 3 hari. Tidak dihitung hari berangkat dan hari pulang. Jadi orang musafir itu boleh melakukan sholatnya itu selama 3 hari. Tidak dihitung hari berangkat dan hari pulangnya. Hari berangkat dan hari pulangnya dia itu tidak dihitung. Makanya kalau ada orang bepergian di sini 3 hari, kemudian melakukan perjalanan lagi, dia sholat lagi, qashar ataupun jamaah lagi. Maka orang seperti ini ya diperkenankan dia untuk menjamak dan mengqasharnya. Tapi kalau ada orang niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari, 3 hari, tidak dihitung hari berangkatan, hari pulangnya, maka dia itu kalau perjalanannya boleh menjamak dan boleh mengqashar. Tapi kalau di perjalanannya boleh menjamak, tapi kalau sudah nyampe lokasinya, maka tidak diperkenankan untuk menjamak dan sekaligus untuk mengqasharnya. Tidak diperkenankan untuk menjamak dan untuk mengqasharnya. Contoh, ada orang pengen hadir Maulid Akbar di Al-Bahjah. Hadirnya itu seminggu sebelum Maulid. Kalau dia hadirnya seminggu sebelum Maulid, maka di perjalanannya dia boleh menjamak, di perjalanannya dia boleh mengqashar, tapi kalau udah nyampe lokasi ya tidak boleh menjamak, tidak boleh mengqashar. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain kami kurang tahu, tapi itu sepengetahuan kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon maaf, tadi itu bukan 3 hari tapi 4 hari. Jadi orang mukim itu orang yang niat tinggal lebih dari 4 hari, bukan 3 hari. Wallahu a'lam. Baik. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, suara saya jelas? Ya, suara saya masih jelas? Jelas. Baik. Ya, jelas, terdengar jelas. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya membeli rumah dengan akad syariah tanpa riba, tanpa sita, tanpa bank, tanpa checking bank, tanpa penalti, tanpa denda, tanpa DP. Angsuran flat 1.500.000 per bulan selama 11 tahun 8 bulan. Hanya saja rumah ini sifatnya inden karena sistem nabung dulu, karena memang tidak pakai bank. Batas waktu inden itu 2 tahun kali 1.500.000. Kita bayar cicilan sampai cicilan 24 kali. Di tahun ketiga rumah baru dibangun. Sejak cicilan 1, sertifikat sudah atas nama konsumen. Yang jadi pertanyaannya adalah, sertifikat tersebut belum bisa diberikan ke konsumen sebelum konsumen tersebut melunasi harga rumah tersebut. Apakah akad tersebut tetap syar'i
Ada yang mengatakan akad belum syar'i karena sertifikat rumah tersebut tidak boleh dijadikan jaminan. Malah kita harus menggantinya dengan sertifikat lain sebagai jaminannya. Sedangkan saya tidak punya sertifikat pengganti untuk sebagai jaminan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Eh, untuk jawaban ini nanti dulu Kang, saya pending aja dulu Kang, karena saya akan cari coba referensi-referensinya. Mm-hmm. Karena kalau secara hukum memang itu tidak keluar dari hal yang diharamkan. Cuma yang jadi pertanyaan kan sertifikatnya tidak segera dimiliki. Kalaupun memang dia mungkin dari perusahaannya boleh DP sertifikat, lalu dia akan mengambilnya kalau sudah lunas baru boleh mengambilnya. Apakah itu diperlukan? Nanti saya pending dulu. Nanti saya Nah, tanya teman-teman kami yang ada di sini. Wallahu a'lam bishawab. baik, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakumullah. Kita skip ya pertanyaan tadi, langsung ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mohon pencerahannya. Jika ada dua orang yang melakukan suatu kerjasama titip modal dalam usaha toko ATK, seperti apa pembagian hasilnya yang syar'i? Kang, ini juga saya tunda dulu Kang, masalah pembagian modal. Ah, Karena pembagian modal itu memang tidak ada ketentuan, ya, tidak pembagian ada hasil ya, pembagian hasil. ya pembagian hasil itu memang yang sepengetahuan kami tidak ada ketentuan harus berapa persennya itu sepengetahuan kami memang tidak ada ketentuan harus sekian. Yang tidak boleh itu adalah terjadinya penipuan antara yang nitip modal, antara dan sebagainya bagi hasil. Nanti coba saya pending dulu dua pertanyaan ini, insya Allah akan kami jawab di kesempatan akan datang, atau bisa ditanyakan terhadap pemateri yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Marhaba Ustaz, Masya Allah. Kita skip lagi. Pertanyaan berikutnya ini agak panjang ini, tentang waris. Mau dijawab juga Kalau Ustaz? waris lewatin dulu, itu bisa tanyakan Habib Hisham aja Kang. Baik. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Mohon dijelaskan mengenai cara wudhu untuk anggota tubuh yang diperban, baik menurut madhab syafi'i atau madhab lain. Dan madhab mana yang boleh dipakai. Kapan hari sudah dikirimkan penjelasannya? Oh iya, baik. Baik. Baik, kedengaran Kang? Halo. Ya, kedengaran, ya. Ya, tentang masalah perban. Perban itu kalau dalam bahasa ilmu fikihnya itu ada yang namanya jabiroh. Jadi jabiroh itu kan ada macam-macam. Ada jabiroh yang ada di anggota tayamum. Kalau jabirohnya di anggota tayamum, yaitu di wajah dan di telapak tangan, maka dia itu harus menyempurnakan wudhu. Setelah wudhu kemudian tiba-tiba ada perban di kepalanya, berarti sebelum lanjut ke tangan dia harus tayamum dulu. Setelah tayamum tangan dan kepala dan tangan, maka dia baru melanjutkan pembasuhan yang selanjutnya. Nah, nanti selesai dia sholat dengan jabiroh, maka nanti dia itu harus mengulang sholatnya. Kenapa harus mengulang sholatnya? Karena wudhunya nggak sempurna, ternyata disempurnakan dengan tayamum pun tayamumnya tidak sempurna. Nah, kalau jabirohnya atau tambalannya berada di anggota wudhu selain anggota tayamum, jadi kalau jabirohnya berada di anggota wudhu selain anggota tayamum, maka nanti kalau dia itu dipasang jabirohnya saat punya wudhu, kemudian dipasang wilayah yang sehat secukupnya saja, jika terpenuhi sholatnya itu, maka nanti sholatnya tidak wajib diulang. Jadi sudah punya wudhu, kemudian dipasang tambalan, kemudian tambalannya hanya segitu saja, tidak melebihi anggota, mengambil tidak anggota yang sakitnya itu tidak hanya yang sakitnya aja, kemudian tidak melebar kemana-mana, maka kalau dia sholat dengan seperti itu, maka sholatnya tidak wajib diulang. Tapi tidak terpenuhi salah satu dua syarat tersebut, maka nanti wajib
diulang. Masang jabirohnya nggak punya wudhu, kemudian melebihi, berarti nanti sholatnya wajib diulang. Tapi kalau jabirohnya di anggota selain anggota wudhu, maka mutlak tidak wajib diulang. Contohnya jabirohnya di pundak. Kalau dia wudhu kan anggotanya nggak ada. Pundak tuh bukan anggota wudhu. Wajah, tangan, rambut yang di kepala, kemudian kaki. Maka tidak wajib diulang. Seperti itu. Ini kalau dalam urusan wudhu. Cuma kan ini berat. Karena ini sesuatu yang berat, maka hadirkan pendapat dari mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, jadi ada kemudahan bagi orang yang terkena jabiroh. Jadi bagi siapapun yang mempunyai perban dalam tubuhnya, dimanapun tempatnya, baik di anggota wudhu, anggota tayamum, selain anggota wudhu, anggota tayamum, yang pertama dia wajib membasuh yang bisa dibasuh. Jadi wajib dibasuh yang bisa dibasuh. Yang kedua, wilayah yang ada perbannya cukup diusap dengan air jika bisa diusap. Kalau tidak bisa diusap, maka tidak perlu diusap. Yang ketiga adalah tanpa harus tayamum. Jadi tanpa harus tayamum. Kemudian sholatnya dianggap sah dan tidak perlu diulang menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Inilah pendapat untuk kemudahan bagi orang yang punya perban. Jangan sampai orang punya perban dia terbebani dengan yang namanya tayamum, terbebani dengan yang namanya wudu, gara-gara dia menggabungkan kerepotan. Sementara dia sakit, cukup satu saja pekerjaannya. Sehingga kaidahnya yang pernah Buya hadirkan itu dalam Abu Hanifah itu tidak perlu menggabungkan antara wudu dan mandi dengan tayamum. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, 3 bulan lalu saya belajar nganyam bambu dan saya niatkan sebagian hasilnya untuk sedekah santri yatim. Awal-awal saya sedekah di santri yatim, tapi lama-kelamaan saya ragu karena itu hanya grup Facebook. Dosakah saya memakan hasil anyaman bambu saya, Ustaz? Terima kasih. Termasuk kemuliaan adalah yang namanya dengan sedekah. Salah satu bentuk kemuliaan jika kita punya harta, sedekahlah. Dan di saat kita bersedekah, jangan mikir yang ada di kocek kita, tapi berpikirlah bahwasanya di situ ada kekuasaan Allah. Nah, di saat kita keadaan tidak mampu, kemudian kita bersedekah, dan di saat kita bersedekah, berpikirlah ke lembaga yang benar. Jangan sampai berpikir ikut-ikutan, misalkan ke yatim piatu, tidak pernah mengeceknya, kira-kira yatim piatu itu yang benar terarah apa enggak. Sebab bisa aja ada lembaga yatim piatu, akan tetapi anaknya yatim piatunya tidak dipedulikan pendidikan agamanya, hanya dipedulikan pendidikan formalnya. Kemudian dia dalam kondisi tidak mampu, dia niat. Kalau ada hasil dia pengen sedekah. Kalau ada, kalau enggak ya enggak. Nah, itu kan ada. Dia ingin, jadi ada lintasan baik, kemudian karena keraguan akhirnya dia makan. Itu kan harta sendiri, maka itu diperkenankan karena dia memakan hartanya sendiri, bukan hartanya anak yatim. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik. Berarti hal yang tersebut tidak termasuk nazar ya Ustadz ya? Ya, tidak termasuk hanya nazar. niat saja, keinginan ya? Iya, Baik. iya betul. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ini seputar Torikoh. Haruskah kita mencari guru Torikoh? Mohon masukan dari Buya dan para ustadz-ustadz tentang Torikoh ini. Syukron atas jawabannya. Bertoriko itu tidak diwajibkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita itu menjadi orang benar. Tidak kotornya hati, tidak sombong. Salah satu penyakit kotor hati adalah sombong, dengki, iri, dan lain sebagainya. Akan tetapi,
di dalam mencapai hidayah itu kan ada dua model. Yang pertama, ada hidayah itu yang Allah kirim langsung. Jadi Allah memberikan hidayah itu langsung kepada seorang hamba. Yang kedua adalah ada seseorang yang mencari hidayah itu melalui seorang guru. Maka ini adalah cara agar bagaimana kita itu mendapatkan kemudahan di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita mencari kemuliaan, maka yang paling enak adalah kita itu mempunyai guru. Sebab guru inilah yang akan menyambungkan antara kita dengan Rasulullah. Jadi guru itu penyambung antara kita dengan Rasulullah. Jadi Allah memberikan hidayah langsung, kemudian Allah memberikan hidayah dengan melalui pelantara seorang guru. Kalau ada banjir, lalu ada orang terlelap, lalu ada tangannya yang diulurkan, maka dengan mudahnya kita tidak terseret yang namanya banjir. Di dalam kita menjauhi keharaman, ilmu itu tidak jaminan. Akan tetapi, keinsafan, bimbingan seorang guru bisa aja menjadikan cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan oleh guru kami, guru kita semua Buya, suatu ketika itu ada orang itu kondisinya itu dalam ngerti keharaman. Tiba-tiba dia itu menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini punya kebiasaan tidak baik, yaitu yang namanya zina. Lalu diajak bicara dengan akalnya. Bagaimana kalau yang zina itu adalah yang kau zina, yang dizinahi adalah ibumu, yang dizinahi adalah saudara perempuanmu, aku akan bunuh, aku akan ini. Tapi aku susah ya Rasulullah. Akhirnya dipegang dadanya oleh Rasulullah. Tiba-tiba sang sehingga kemudian di saat kita kumpul dengan guru, maka kita akan mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diwajibkan masuk thariqah, akan tetapi kita perlu seorang pembimbing di dalam kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi pembimbing yang benar, akidahnya benar, kemudian ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Sufi bermazhab Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan tertulis, masih tersisa sekitar 1, 2, 3, 4 pertanyaan ya. Mudah-mudahan cukup, nanti sahabat bisa bertanya langsung juga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap terbaik menghadapi kemungkaran di hadapan kita saat ini? Apakah amar ma'ruf nahi munkar? Apakah amar ma'ruf nahi munkar saat ini cukup dalam hati? Berdosakah apabila kita tidak kita hiraukan sama sekali? Allah menyeru di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah menyeru dalam Al-Quran, sebaik-baik kalian adalah kuntum, kalian semua adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dihadirkan di tengah bangsa manusia dengan ciri ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, menjauhkan daripada kemungkaran. Untuk menjauhkan kepada kemungkaran ini adalah caranya bermacam-macam. Yang seorang ustadz dengan keustadannya, yang seorang pejabat dengan jabatannya, yang seorang punya tenaga dengan tenaganya, yang seorang punya lisan dengan lisannya. Pokoknya masuki pintu surga kita itu masing-masing. Tidak usah menengok pintu surganya orang lain. Nah, makanya kalau kita melihat kemungkaran saat ini, kita itu harus berusaha menghindari kemungkaran, mengajak kebaikan sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang orang kaya ya kalau dia tidak punya keahlian dalam berceramah ya gak usah berceramah.
Tapi bangunkan pesantren, bangunkan media yang benar. Tidak usah mikir posisi, sebab kata Buya itu, tanda tulus itu tidak mikir posisi jadi kepala apa jadi ekor. Yang itu kan hanya gelar di dunia saja. Kalau udah di akhirat mah tidak ada bedanya antara seorang yang di depan dan seorang yang di belakang. Tapi yang penting adalah dia ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Tanda tulus adalah serius. Jadi melihat kemungkaran itu tidak cukup ingkar, tapi yuk kita masuki sesuai kemampuan kita. Baik, mohon maaf. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana hukumnya bermain judi antara suami istri? Contohnya bermain ludo, yang kalah akan mentraktir yang menang. Bermain judi tidak diperkenankan ya. Meskipun suami istri yang kalah akan gini, akan gini. Lebih baik kalau suami istri ya bermainlah dengan cara yang halal ya. Karena dengan istri kan tidak boleh tegang-tegang banget seperti itu. Artinya tidak lurus-lurus banget kalian dengan istri itu. Seorang ustadz ketemu istri langsung ceramah kiri kanannya ya nggak menyenangkan juga. Maka hindari perjudian karena di situ tidak ada keberkahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita dipuaskan dengan yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan lanjutan lagi terkait dengan ini bab sholat Ustadz. Dari salah seorang jamaah kita, Ibu Yayu ya, beliau sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya ibunya saat ini sedang sakit, dirawat di ICU. Kondisi seluruh anggota tubuh tidak bisa digerakkan kecuali kepala, tapi kondisi tidak bisa bicara. Kadang mata bisa terbuka, kadang tertutup. Badannya banyak dipasang selang-selang. Apakah kondisi yang demikian tersebut masih wajib sholat atau tidak Ustadz? Kalau masih wajib sholat, bagaimana cara bersuci dan sholatnya? Nah, sekalian juga mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya untuk ibunda dari sahabat kita ini, Ibu Yayu. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, dalam kondisi akal masih sehat, masih bisa berbicara, maka dia masih punya kewajiban sholat. Akan tetapi kalau dalam kondisi tidak akalnya berfungsi, contohnya kan koma, itu kan dalam keadaan tidak sadar, maka dia tidak wajib yang namanya sholat. Nah, yang jadi pertanyaan itu kalau kondisi badannya masih bisa diapain, disentuh dengan wajahnya saja, maka bersucinya itu sesuai kemampuannya. Kalau wudhu berarti wudhu, kemudian yang lainnya kan tidak harus kayak ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Setelah itu dia dibimbing sholatnya tuh, dibimbing oleh keluarganya. Kalau nggak bisa bergerak ya dengan kedipan matanya, kalau nggak bisa dengan kedipan matanya bisa aja dengan hatinya. Dengan hatinya diarahkan untuk sholat gini. Tapi yang paling terpenting adalah ada yang ngimamin. Jadi biar tidak bingung, sebab kalau tidak ada yang ngimamin biasanya kondisi bingung. Kami teringat suatu ketika kami itu punya arahan dari guru, ada orang sakit di rumah sakit, kemudian kata guru kami itu, ente datang ke rumah orang tersebut, dia dalam kondisi sakit. Lalu saya bimbing wudhunya, setelah itu saya sholat. Tapi sholat saya jama, habis itu saya pulang lagi ke pondok, habis di pondok saya sholat lagi 2 kali. Kenapa saya sholat lagi 2 kali? Karena sholat yang kedua itu kan sholat bagi saya nggak sah seperti itu. Kenapa? Karena menjama bagi orang sakit kan diperkenankan. Makanya dalam kondisi itu paling tidak ada yang ngimamin di depannya, datangkan seorang ustadz untuk mengajarinya. Biaya rumah sakit berani berjuta-juta dikeluarkan, mungkin bisa aja datangkan seorang ustadz yang ngerti ilmu membimbing orang sakit dalam sholat, biayai selama 1 bulan berapa juta atau 1,5 juta atau lain sebagainya. Insya Allah banyak yang bisa memberikan bantuan dalam kondisi seperti itu. Semoga
Umi Yayu, ibunya Umi Yayu yang dalam kondisi sakit, Allah beri kesembuhan, dan Amin. semoga keluarganya diberi kesabaran dalam menjaga orangnya sakit. Semoga yang dikeluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Wallahu alam bishawab. Amin. Baik. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya. Nah, ini masih berkaitan dengan sholat, Ustaz. Kalau kita salah kiblat karena kita baru berada di tempat yang baru dan kita tetap melaksanakan sholat sampai selesai, itu bagaimana, Ustaz? Setelah sholat kita tahu oh kita salah kiblat. Nah, hukum sholatnya tadi gimana, Ustaz? Ada pembahasan di dalam bab syarat sholat itu, bahwasanya kalau kita pengen sholat, salah satu syaratnya itu kan adalah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat ini ada penjelasannya, yaitu yang pertama, menghadap ke arah kiblat itu ada dengan yang namanya kalau di depan Ka'bah harus menghadap ke arah Ka'bah langsung. Jadi kalau di depan Ka'bah, menghadap kiblatnya harus ke arah Ka'bah langsung. Tapi kalau dalam kondisi bukan di depan Ka'bah, jadi martabatnya itu kalau depan Ka'bah langsung, kalau yang kedua mengikuti orang yang melihat Ka'bah. Kalau yang ketiga ijtihad, yaitu dengan menggunakan berbagai ilmu untuk mengetahui arah kiblat. Kayak kiblatnya orang Indonesia itu kan ke arah barat, kemudian miring sedikit. Ke Itu kanan. kalau ke kanan, itu kalau di rumah, yang mana rumahnya itu benar-benar menghadap ke arah barat. Tapi kalau di masjid tidak harus miring-miring. Yang keempat adalah taklid. Taklid itu adalah mengikuti orang yang ijtihad. Jadi mihrab dalam masjid itu sudah diarahkan ke arah kiblat. Mihrab dalam masjid atau musola adalah hasil ijtihad pendiri masjid atau musola dan kita bisa mengikutinya. Nah, kapan kondisi seperti itu kemudian dia yakin bahwasanya kiblatnya salah karena orang yang baru, maka sholatnya itu tidak sah. Maka dia harus mengulang sholatnya. Karena kapan orang tidak harus menghadap kiblat? Dua keadaan. Yang pertama sholat sunnah di atas kendaraan, itu tidak harus menghadap kiblat. Yang kedua sholat dalam kondisi bahaya, peperangan, syiddatul khauf, maka kondisi seperti itu dia tidak harus menghadap ke arah kiblat. Adapun pertanyaan yang tadi dihadirkan, tetap diharuskan dia menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pada intinya harus diulang ya Ustadz ya sholatnya ya. Nah, Baik. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan pertanyaan langsung Pak Khairul Rozi. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz Rosad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wirid dzikir harian Al-Baja. Terus kemudian saya ingin menghadiahkan ke seseorang gitu sambung sanad enggak itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk salah satu untuk menumbuhkan cinta itu adalah bagaimana kita itu untuk mendoakan. Nah, kalau mendoakan itu kan tanda sambungnya hati. Nah, kalau Bapak sudah beli buku zikir harian Majelis Al-Bahjah, termasuk Bapak bisa download di itu. Di situ kan ada yang pertama Fatihah untuk Nabi, keluarga Nabi dan seterusnya. Kemudian yang kedua untuk guru-guru, kemudian Bapak bisa nyebut guru-guru atau saudara yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah guru atau saudara atau keluarga yang masih hidup. Apakah sambung sanad? Tetap itu sudah dikatakan sambung sanad kepada guru-guru kita, Buya. Makanya doakan kami, doakan Buya, doakan para pejuang semuanya. Mudah-mudahan istiqomah dalam kemuliaan, panjang umur, sehat dan taat. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Khairul Rozi atas pertanyaannya. Silakan berikutnya Mas Ardiansyah ya, dari tadi sering bertanya. Silakan. Dibuka dulu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Allahumma sholli ala Assalamualaikum sayyidina Muhammad. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Allahumma sholli izin alaihi. bertanya. Ini kemarin kan saya baru-baru hakikah anak. Terus biasa kan kita barsanji. Setelah barsanji, dikelilingi terus dipotong rambut yang anak kami itu dipotong rambutnya terus ditaruh di kelapa. Nah, namun saya lupa ketika yang di kelapa itu yang saya dengar dari ustadz-ustadz di sini itu nanti yang di kelapa itu nanti yang mau ditimbang untuk ditimbang dan untuk disedekahkan ya. Sedekahkan. Nanti ditimbang itu. Tapi saya lupa ketika di kelapa itu lupa ambil dari kelapa. Tapi kelapanya kering sih maksudnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba pas berapa hari kemudian saya lihat itu sudah basah kayak lembab. Jadi rambutnya itu sudah nggak layak lah lagi dipakai untuk ditimbang. Nah jadi gimana ini maksudnya? Apakah saya masih dianjurkan untuk menimbang rambut yang ada sekarang sama anak saya atau gimana maksudnya solusinya gimana? Apakah masih perlu untuk menimbang lagi dengan rambut yang dipotong itu sudah nggak ada. Tapi terus yang anak saya ini kan belum gundul, katanya harus gundul lagi kan. Nah, terus rambut yang sekarangnya itu gimana? Apakah harus diambil beberapa potong terus kita timbang lagi kah atau gimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Saya juga agak bingung soal ini. Baik. Baik, Ya. Masya Allah. Syukran, Mas Ardiansah. Silakan, Ustaz. Termasuk orang tua yang cerdas adalah orang tua yang memikirkan masa depannya anak. Masa depannya anak adalah bukan hanya di dunia, tapi masa depannya anak adalah di akhirat. Bagaimana menjadi anak yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Termasuk di saat anak sudah lahir, kemudian ada beberapa kesunahan yang dihadirkan. Yang pertama ada di antaranya yang Bapak tadi lakukan yaitu akekah anaknya balik. Jadi kalau anaknya sudah balik, maka tidak harus dengan yang namanya akekah lagi. Kemudian termasuk menggundul kepalanya. Jadi di antara kesunahannya itu, ini sunnah ya hukumnya tidak menjadi kewajiban. Kesunahannya itu adalah menggundul kepalanya. Disunahkan terhadap bayi yang baru lahir itu mencukur rambutnya sampai botak atau dengan mencukur sebagiannya kemudian bersedekah dengan emas seberat rambut yang dipotong. Seberat rambut yang dipotong. Jika beratnya 1 gram sebagaimana riwayat dalam hadis Amar Fatimah radhiyallahu anha qala zini sya'rul Husain wa tasaddaqi bizinatihi zahaban wa anti al-qabilah rijla akikah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidatuna Fatimah seraya berkata, timbanglah rambutnya Al-Husain dan bersedekahlah emas seberat rambut itu. Berikanlah kaki kambing akikah kepada bidan yang membantu melahirkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Silakan. Maaf, Ustadz, maaf sekali lagi maksudnya. Maaf yang saya tadi sampaikan, itu kan rambut yang sudah dipotong terus dimasukkan di kelapa. Nah, terus rambut itu sudah nggak layak, nggak tahu lagi yang sudah dipotong sebahagian itu kan ditaruh di kelapa. Nah, itu sudah saya lupa untuk ambil lagi untuk ditimbang. Tapi saya lupa setelah beberapa hari ternyata rambut itu sudah basah dan lembab jadi sudah nggak layak lagi di dalam kelapa itu. Nah, jadi maksudnya sekarang yang saya mau timbang ini yang bagaimana? Rambut yang masih ada di kepala anak saya. Yang masih ada digundul habis itu sedekah. Rambut yang di
yang masih di kepala, belum gundul. Yang di kepala semua itu Iya. Ustaz, semua Iya. digundul terus ditimbang. Kalau bisa sesuai kemampuan. Oh iya. Baik. Oh iya, baik Ustaz. Baik. Wah. Sudah jelas ya? Ustaz ya, maaf saya Ustaz. Baik. Ya, sudah saya. Iya. Baik, Ya, berikutnya baik. satu pertanyaan terakhir. Inah Lala, silakan dibuka mic-nya. Satu pertanyaan terakhir sebelum menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Oh, sholli. Saya izin bertanya. Saya mau bertanya. Waktu sholat nih, pertama sholat kita berdiri. Nah, pas rakaat umpamanya sholat zuhur 4 rakaat. Yang 2 rakaat kita berdiri, pas rakaat yang ketiga itu kan mendadak sakit perut atau gak enak badan, sehingga kita sholat sambil duduk. Jadi dari berdiri ke duduk itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Termasuk rukunnya sholat adalah yaitu berdiri. Jadi salah satu rukunnya sholat itu adalah berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian kapan seseorang ini boleh sholatnya duduk, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang itu sholatnya itu boleh dalam kondisi duduk, yaitu di saat dia itu benar-benar tidak mampu berdiri. Jadi rakaat pertama mampu berdiri, rakaat kedua mampu berdiri. Diperbolehkan duduk itu 2 keadaan. Yang pertama di saat seorang berdiri itu benar-benar tidak mampu. Di saat seorang benar tidak mampu berdiri. Yang kedua adalah jika mampu berdiri akan menjadikan sebab tidak khusyuk karena merasakan sakit atau takut jatuh. Maka kondisi seperti ini dia sholatnya boleh dalam keadaan duduk. Nah, tadi rakaat pertama mampu, 2 mampu, 3 sakit. Maka boleh dalam kondisi dia meneruskan sholatnya dalam kondisi duduk. Itu. Baik, sudah cukup ya Ustaz ya? Cukup. Baik, sahabat semuanya, kita cukupkan sekian ya untuk tanya jawabnya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab. Sudah jam 9 juga, saatnya menutup dengan doa Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa akrimna wa la tuhinna wa afina wa tumridna wa athana tusra alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Panjang umur kami, sehat dan taat, lapang berkah, halal berkah. Berikan kepada kami Allah husnul khotimah setelah panjang umur. Dan jadikan kami santri dibanggakan guru, dibanggakan orang tua, husnul khotimah setelah panjang umur. Al-Hadinnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad bil amin bisiril Fatihah. Baik, syukran atas semuanya. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah ahsanal jaza. Ustaz untuk ilmu yang sudah disampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat semua yang sudah berpartisipasi malam hari ini dalam ngaji rutin kita di program kajian virtual. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita jangan lupa doakan ya, ada beberapa saudara-saudara kita yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah merupakan akan diangkat derajatnya ya. Tadi ada Ibu Yayu yang ibunya sedang sakit ya, sedang dirawat di ICU. Beliau ada di Balikpapan kalau tidak salah. Kemudian juga di kolom chat juga ada siapa ini? Anaknya sakit yang dirawat di rumah sakit, dua-duanya. Allahu Akbar, Masya Allah ya. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan diberikan ketabahan dan tentunya untuk kedua orang tuanya.
Ya, intinya siapapun yang tentunya sedang Allah berikan ujian malam hari ini, saat ini, ya, mudah-mudahan ujian tersebut sebagai pelebur dosa, kenaikan derajat untuknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Berkah majelis ini, berkah tentunya daripada amal sedekah infak dari sahabat-sahabat semuanya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan segala kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di program ngaji virtual. Insya Allah jumpa kembali di hari Selasa besok, ya. Hari Selasa tanggal 14 Desember, insya Allah bersama Habib Hisham Al-Habsi dalam pembahasan seputar akidah, insya Allah, ya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur kita semuanya dalam kesehatan serta sehat walafiat. Baik, sahabat semuanya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pamit, ya.